Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa kelas 10. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam semester genap dalam proses pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi bab 1 dengan judul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini mempunyai beberapa cakupan. Yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, konsep integrasi nasional. Dan ketiga, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional revisi tahun 2017 dan buku penunjangnya adalah buku PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Yang pertama kita akan bahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Materi ini mempunyai cakupan. Yang pertama kita akan membahas tentang arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diartikan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya adalah keragaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan saling menghargai untuk menjaga perbedaan, bahwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan selalu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk saling mengenal, untuk saling menjaga dan saling menghargai. Itulah makna penting dari Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan kedamaian tidak akan tercipta kalau kita tidak saling menghargai antar perbedaan. Yang kedua, kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandasan kekuatan spiritualitas. Yang ketiga, perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk persatuan dalam kemajemukan bangsa. Mungkin anak-anakku mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sosial budaya, ras, etnis, bahkan agama. Di negara di dunia ini yang mempunyai etnis yang paling banyak adalah di negara Indonesia. Namun kita mampu menjaga perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu khasanah bangsa kita, sehingga dapat menjadi ciri khas negara kita yang selalu berpedoman pada kebinekaan, hingga terciptalah yang namanya kerukunan antar hidup bermasyarakat. Kemudian, selain semboyan tadi, negara juga memiliki alat pemersatu bangsa seperti dasar negara kita yaitu Pancasila, kemudian bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Karena bahasa inilah yang juga menjadi pererat kita antar suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Coba bayangkan kalau kita tidak adanya bahasa persatuan, apa yang terjadi. Karena negara-negara kita, kena daerah-daerah yang ada di Indonesia atau provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini mempunyai bahasa daerah yang beragam dan berbeda. Supaya itu terjadi keseragaman, maka adanya bahasa Indonesia. Lambang negara kita adalah burung Garuda,
Kemudian lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan lainnya. 6 inilah yang menjadi dasar kita dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Persatuan dalam beragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Apabila kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman ini, maka hal inilah yang akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka apa yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama dalam pembukaan, yaitu menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur, akan bisa tercapai. Kemudian konsep integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Dalam kamus bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan arti antropologis. Secara politis, integrasi nasional menyatu paduan kelompok budaya sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian secara antropologis, yaitu integrasi nasional secara antropologis, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur budaya yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian integrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hawkins mengatakan integrasi bangsa adalah penyatuan paduan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadu masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kemudian menurut Myron Weiner mengatakan integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat kebudayaan yang berbeda. Kemudian menurut Dr. Najaruddin Samsudin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup suatu aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Kemudian menurut J. Suwanjati Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana pelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan akan dibahayakan. Syarat terjadinya integrasi nasional. Yang pertama, adanya anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lain. 2. Terciptanya konsensus atau kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman.
Kemudian, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Kemudian faktor pembentuk integrasi. Faktor pembentuk atau pendorong dari integrasi yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan dijajah oleh Jepang selama 3 tahun. Itu merupakan mengakibatkan terbentuknya integrasi atau terjadinya dorongan integrasi nasional, yaitu adanya keinginan rasa senasib untuk merdeka. Kemudian, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan, dan adanya rasa cinta tanah air dan menciptakan produk-produk dalam negeri. Faktor penghambat integrasi. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kemudian, kurangnya toleransi antar golongan. Kemudian, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Kemudian, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan terhadap hasil-hasil dari suatu pembangunan. Demikianlah materi pada hari ini Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri Bapak dan anak-anak semuanya. Mohon maaf seandainya dalam materi ini Bapak kurang menyampaikan dengan jelas. Atas perhatian anak-anakku semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.